2020 Gudub MTSN 1 Tulungagung yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan MOGD daring. Insya Allah adik-adik semuanya di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Kakak selalu doakan seperti ini. Adik-adik sekalian, melanjutkan materi MOGD daring hari ini. Kakak akan menyampaikan materi kepada adik-adikku semuanya yang ada di rumah. Sebelumnya, kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Ika Ratnawardiningtyas. Adik-adik bisa panggil saya Kak Ika. Hari ini, kakak akan menyampaikan materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat MTS Negeri 1 Tulungagung dalam masa pandemi COVID-19. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dan keluarga yang ada di rumah. Kenapa hari ini Kak Ika menyampaikan materi ini? Tujuannya adalah adik-adik semuanya memahami apa itu virus corona, bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, bagaimana cara pencegahan kita. Sehingga ketika nanti latihan pramuka sudah mulai untuk dibuka kembali, kita berlatih di sekolah, adik-adik bisa berlatih dalam keadaan yang baik. Oke ya adik-adikku, catatannya disiapkan ya, nanti kalau ada hal-hal penting adik-adik bisa tulis di situ. Tahu nggak adik-adik virus corona itu apa? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, biasa disebut dengan SARS-CoV-2, adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat hingga berujung kematian bila tidak ditangani dengan baik. Gejalanya apa saja? Gejala umum yang sering terjadi kepada orang yang terkena virus corona ini, yang pertama dia mengalami demam yang tinggi. Biasanya di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua dia mengalami batuk kering, dan yang ketiga sesak nafas. Nah, orang yang mengalami gejala seperti ini sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitar. Puskesmas yang ada ke rumah sakit. Ada beberapa hal lain, gejala lain yang bisa muncul orang yang terkena virus corona ini, tapi jarang, tidak tentu ini ada. Yang pertama dia mengalami diare, yang kedua sakit kepala, kemudian mengalami konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa ataupun mencium bau, dan yang kelima ruam di kulit. 5 gejala ini terkadang ada yang muncul, terkadang ada juga yang tidak. Gejala-gejala ini tadi adik-adik bisa muncul dalam kurun waktu 2 hari sampai 2 minggu sejak dia terpapar virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Yang pertama, secara tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 yang batuk atau bersin. Ketika kita berhadapan dengan orang yang terkena virus kemudian dia batuk, dia bersin, bisa mengenai kita kalau kita nggak safety, kan? Makanya kita harus pakai masker, pakai face shield supaya kita tidak terkena percikan droplet ini. Yang kedua, memegang mulut, hidung tanpa kita mencuci tangan terlebih dahulu, padahal sebelumnya tangan kita barusan memegang benda yang terkena droplet. Ini sangat berbahaya. Yang ketiga, kita kontak secara dekat dengan orang yang terkena virus corona. Nah, ini beberapa hal yang bisa menjadi media penularan virus. Nah, untuk memastikan bahwa seseorang itu terkena virus ataukah tidak, dia harus menjalani pemeriksaan. Yang pertama, dia bisa melakukan rapid test. Rapid test ini dilakukan untuk mengecek antibodi
antibodi yang ada di tubuh ya, ketika dia secara otomatis diproduksi untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, dengan menjalani swab test. Swab test ini dilakukan untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Jadi pemeriksaannya melalui cairan yang ada di dalam tenggorokan. Dan yang ketiga, dengan melakukan scan untuk mengetahui lendir yang ada di dalam paru-paru. Adik-adik, 3 hal yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan karena virus corona. Selanjutnya adalah upaya pencegahan. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari virus corona ini? Yang pertama adalah menerapkan physical distancing ya. Harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain supaya kita terhindar dari tadi droplet, adik-adik ya. Yang kedua, menggunakan masker. Nah, masker jangan lupa harus selalu dipakai. Nanti kalau sudah masuk sekolah latihan pramuka, adik-adik jangan lupa menggunakan masker. Boleh menggunakan masker yang pabrikan seperti ini yang standar, boleh juga menggunakan masker kain. Tapi kalau menggunakan masker kain jangan lupa untuk seringkali dicuci ya. Kemudian rajin mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah, di rumahnya Kak Ika disiapkan tempat untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Kalau tidak ada tempat untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun, bagaimana? Kita bisa menggunakan hand sanitizer. Ini hand sanitizer di rumahnya Kak Ika kita siapkan. Kalau misalkan tidak dipakai sendiri, dipakai untuk ketika ada tamu juga bisa. Atau ketika kita bepergian, kita bisa membawa yang ukuran kecil. Maka biasanya ini masukkan ini ke dalam tas supaya sewaktu-waktu bisa membersihkan tangannya. Kemudian selain itu adik-adik, jangan pernah menyentuh hidung, mulut, mata sebelum kita mencuci tangan. Ya, biasakan itu. Biasanya tangannya itu ngeritil, sering menyentuh mulut, ya, menyentuh hidung, menyentuh tangan, padahal tangannya kotor, harusan pegang benda-benda yang mungkin saja tadi terkena droplet tadi. Harus hati-hati. Oke, kemudian selanjutnya tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat, banyak makan sayur, banyak makan buah, ya, istirahatnya yang cukup, jangan sampai stres, sehingga imunitas tubuh kita selalu terjaga. Berikutnya adalah menghindari kontak dengan penderita COVID ataupun orang yang sedang sakit. Meskipun hanya demam, pilek, batuk, kita berusaha untuk menjaga jarak dulu supaya virusnya tidak menyebar ke mana-mana. Kita putus itu penyebaran virusnya dengan kita menjaga jarak terlebih dahulu. Berikutnya, ketika kita sedang batuk atau bersin, jangan lupa adik-adik, jangan lupa selalu gunakan tisu, ditutup, tutup pakai tisu supaya nggak menyebar kemana-mana. Tisunya buang ke tempat sampah, ya, tempat sampahnya nggak jauh. Kemudian berikutnya adalah kita harus selalu menjaga kebersihan tempat tinggal kita, sering dipel, perabot-perabot sering dilap supaya terhindar dari virus. Oke ya adik-adik, jangan lupa untuk adik-adik selalu rajin mencuci tangan. 6 langkah cuci tangan, apa saja itu? Basahi dulu tangannya, pakai sabun, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela tangan, jempolnya diputer, jarinya dibasuh dengan menggunakan air mengalir. Adik-adik, tugas untuk kalian bikin video bagaimana upaya kalian untuk mencegah penyebaran virus corona. Adik-adik boleh bikin video cuci tangan, menggunakan masker dan lain-lain. Keringkan supaya bersih. Tugasmu itu bikin videonya supaya kalian untuk
kasih.